A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih akan melanjutkan kisah yang sebelumnya yang berjudul Kisah Tragis Penari Jaipong. Cerita ini ditulis oleh Ocha Mariadi. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kisah kali ini? Ini dia ceritanya. Sesampainya di kamarku, Surti mencoba menenangkanku. Ia terus meyakinkanku bahwa Mas Dimas tidak mungkin berbuat hal serendah itu. Mbak, tenang mbak, sabar. Ayo minum dulu susunya. Tidak, aku tidak ingin meminumnya. Buang saja Surti. Jangan begitu mbak. Kau boleh bersedih, tapi jangan kau siksa bayimu mbak. Ayo minum. Surti terus menyodorkan segelas susu kepadaku. Mbak, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itu benar mbak. Percayalah kepada Mas Dimas. Ia tidak mungkin berbuat seperti itu, ucap Surti seraya menyelimutiku. Tapi Surti, Mbak, aku yakin Sinta berusaha ingin menghancurkan kebahagiaan kalian. Sinta pasti sengaja menjebak Mas Dimas. Sumi, sayang. Mas Dimas tiba-tiba datang dengan sempoyongan. Ia hanya mengenakan celana piyamanya. Aku permisi dulu ya mbak. Tidak. Aku raih tangan Surti yang akan beranjak dari tempat tidurku. Sementara Surti hanya menggelengkan kepalanya seraya melepaskan pegangan tanganku. Sayang, percaya padaku. Aku tidak mungkin berbuat itu kepada Sinta, ucap Mas Dimas seraya memegang erat tanganku. Semalam Mas pulang kehujanan, dan ketika Mas memasuki kamar, kau sudah tertidur pulas. Mas tidak tega membangunkanmu. Walau saat itu Mas kedinginan dan kepingin sekali bersamamu, ucap Mas Dimas lagi. Hingga akhirnya kau mencari kehangatan lain dan melakukan hal menjijikan itu bersama Sinta. Iya kan Mas? Tidak sayang, Mas bersumpah. Tapi aku tidak percaya Mas. Baiklah, kalau kau tidak percaya, lebih baik aku habisi dia. Sudah lama aku tidak bermain-main dengan golokku. Mas Dimas mengambil goloknya yang terletak di atas lemari pakaian kami. Srek. Aku sudah lelah. Aku akan mengakhirinya Sinta, pekik Mas Dimas seraya membuka sarung golok tersebut. Mas, kau mau berbuat apa Mas? Diam. Akan aku selesaikan masalah ini. Jangan Mas. Diam. Sumi. Mas, sakit. Aku meringis kesakitan setelah aku tidak sengaja menyentuh bagian depan golok Mas Dimas yang tajam dan berkarat. Sayang, maafkan aku.
Ayo sini sayang, biar Mas hentikan darahnya. Pinta Mas Dimas panik ketika melihat darah segar keluar dari telapak tanganku. Perih sekali rasanya Mas, rintihku lagi dengan wajahku yang memerah. Sedikit lagi ya sayang, makanya jangan bandel, begini kan jadinya. Bandel sih, gurau Mas Dimas. Apa? Iya maaf, ini salah Mas. Terlihat ketulusan dari laki-laki yang selama ini menjadi sosok suami yang begitu mencintaiku. Ia selalu menjagaku dan tak pernah surut memberikan kasih sayangnya untukku. Lalu kejadian yang baru saja terjadi beberapa menit yang lalu. Apakah benar itu benar-benar terjadi? Apakah suami yang begitu mencintaiku tega berbuat itu kepadaku? Semua itu sangat menyesakan dada ini. Mungkin benar yang dikatakan Surti. Kalau yang beberapa menit itu aku lihat, belum tentu itu benar-benar terjadi. Ku tarik napasku dalam-dalam. Perihnya luka di tanganku ini tidak sebanding dengan luka di hati ini. Tetapi aku mencoba mempercayai suamiku sendiri, karena aku yakin ia tak mungkin berbuat hal sekeji itu terhadap wanita lain. Kelamnya masa lalu yang terjadi antara aku dan Mas Dimas. Semua itu karena cinta Mas Dimas yang begitu besar kepadaku, sehingga ia tidak bisa membedakan antara benar dan salah. Aku yakin Mas Dimas tidak akan berbuat itu lagi. Begitu banyak perubahan yang terjadi kepada Mas Dimas, dan aku berhasil merubah sifat temperamennya menjadi laki-laki yang penyayang. Selesai. Sekarang kau istirahatlah. Biar aku selesaikan masalah kita ini. Mas Dimas beranjak dari tempat duduknya setelah selesai mengobati lukaku. Mas, jangan Mas, kumohon. Kurai tangan Mas Dimas yang siap memegang goloknya kembali. Kenapa sayang? Bukannya kau tidak mempercayaiku? Aku akan memberi pelajaran pada wanita rendahan itu. Aku sudah muak melihat tingkah lakunya, tegas Mas Dimas. Aku percaya kepadamu Mas. Aku yakin kau tidak mungkin berbuat itu kepada Sinta. Seharusnya aku tidak terpancing oleh tipu muslihat Sinta. Maafkan aku Mas. Seharusnya aku lebih percaya kepadamu. Kupeluk tubuh kekar Mas Dimas. Terasa hangat dan damai rasanya. Apa benar kau percaya kepadaku sayang? Demi Tuhan, aku tidak melakukan itu. Aku sangat mencintaimu. Mana mungkin aku tega mengkhianatimu, ucap Mas Dimas seraya membelai lembut rambutku. Shh. Aku percaya Mas, tidak akan aku biarkan satu orang pun berhasil menghancurkan rumah tangga kita Mas. Iya sayang, terima kasih. Derasnya rintik hujan saat itu membuat kami terbawa suasana. Mas Dimas semakin erat memelukku, seraya ia membenamkan kepalanya di leherku. Puluhan ciuman mesra menghujani diriku. Terasa hangat sampai-sampai kami tidak bisa mengontrol diri kami masing-masing. Hingga ketika kami siap memadu kasih, kami tidak sadar kalau pintu kamar kami masih terbuka. Oh, maaf Mbak,
Mas, permisi. Surti terkejut dan terlihat gugup ketika ia tidak sengaja menyaksikan kemesraan kami. Surti, ada apa? Aku segera mendorong Mas Dimas dan segera mengancingi pakaianku kembali. Juragan besar memanggil kalian. Ia menunggu di ruang tamu, ujar Surti. Wajahnya memerah menahan malu. Begitu pula dengan kami, tidak kalah malunya. Iya, kami akan segera menemuinya. Iya, permisi. Surti bergegas meninggalkan kami dengan perasaan malu yang amat sangat. Tawa kami pun pecah ketika sadar dengan apa yang baru saja kami alami. Masih. Kamu sayang. Mas, sudah. Ayo kita temui Bapak. Iya, ayo sayang. Kami pun akhirnya keluar dari kamar untuk menemui Bapak. Semua yang ada di ruang tamu melongo melihat kami, termasuk juga Sinta. Wajahnya terlihat marah, dengan sorot matanya yang begitu tajam. Setelah melihat kami bergandengan tangan dengan mesra. Dimas, kau... Pekik Mbak Ranti. Kenapa Mbak? Kaget ya? Balas Mas Dimas. Aku tidak terima ini Mas, ucap Sinta. Kenapa Sinta? Kami kan suami dan istri, balasku. Diam kau Sumi. Sumi benar Sinta. Kenapa kau sangat marah? Tegas Mas Dimas. Tapi Dimas, kenapa kau dengan mudahnya kau bermesraan bersama istrimu setelah apa yang kau lakukan terhadapku? Pekik Sinta penuh amarah setelah melihat 3 tanda cinta dari Mas Dimas di leherku. Perbuatan apa? Apa yang telah aku lakukan terhadapmu Sinta? Kalaupun iya, aku rasa kau telah menjebakku dengan secangkir teh buatanmu, ucap Mas Dimas. Dijebak? Bukannya kau yang diam-diam masuk ke kamarku dalam kondisi mabuk berat. Setelah itu, kau memaksaku hingga aku tidak berdaya. Jelas Sinta berusaha meyakinkan semuanya. Mabuk? Suamiku tidak mungkin mabuk Sinta, karena ia sempat ke kamar dan mengganti pakaiannya yang basah kuyup terkena air hujan. Setelah melihatku tertidur pulas, Mas Dimas memutuskan ke dapur untuk membuat kopi. Seterusnya, entah apa yang kau lakukan terhadap suamiku. Diam kau wanita rendahan. Saat itu kau tertidur pulas. Bagaimana kau tahu apa yang dilakukan suamimu? Bentak Mbak Ranti. Diam Mbak. Bicaralah yang sopan terhadap istriku. Beraninya Mbak bicara kasar kepadanya, teriak Mas Dimas sembari memukul meja ruang tamu kami. Dimas, turunkan nada bicaramu kepada istriku Dimas, sambar Mas Bayu. Tapi Mas, diam kalian ini, teriak Bapak sangat marah. Seketika suasana menjadi hening ketika Bapak mencoba merelai pertikaian di antara kami. Kita semua berkumpul di sini untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah ini.
Lalu kenapa kalian malah saling berteriak? Kenapa? Ada apa dengan kalian? Semakin kesini, kalian semakin tidak tahu aturan, semakin tidak tahu diri. Apa kalian ingin bapakmu ini cepat mati? Hah? Tolong jangan bicara seperti itu, Pak, balas Mas Dimas. Makanya, kendalikan emosi kalian. Kamu juga, Ranti. Jangan sekali-kali lagi berani menghina Putri Kusumi. Ia sudah cukup menderita selama ini. Tapi Pak, saya hanya ingin keadilan atas apa yang dilakukan Dimas terhadap adikku Sinta. Kenapa ia tega berbuat hal senonoh kepada Sinta yang tak berdaya ini? Ucap Mbak Ranti seraya memohon kepada Bapak. Tapi Pak, aku tidak melakukan apa-apa, Pak, kilah Mas Dimas. Aku percaya Mas Dimas, Pak. Mas Dimas tidak mungkin berbuat hal seperti itu, kecuali ada yang menjebak. Ucapku merasa yakin dengan Mas Dimas. Baiklah, berikan aku waktu untuk berpikir. Aku tidak bisa memutuskan sesuatu dengan keadaan kalian yang seperti ini. Beri aku waktu, Ranti, ucap Bapak dengan lesu. Baik, Pak. Aku harap Bapak memberi keputusan yang adil untuk adikku Sinta yang tidak berdaya ini. Kalau tidak, lihat saja kemurkaanku, Pak. Ayo Sinta, istirahatlah, ucap Mbak Ranti sembari menarik tangan Sinta dan pergi begitu saja dengan penuh amarah. Desas-desus tentang perbuatan Mas Dimas terhadap Sinta kini mulai bergulir hingga sampai ke telinga para penduduk. Semua penduduk kampung mengira bahwa Mas Dimas benar-benar melakukan perbuatan hal tak senonoh terhadap Sinta. Hingga mereka menghubung-hubungkan dengan peristiwa 12 tahun silam. Ya, mereka masih begitu ingat ketika Mas Dimas melakukan hal serupa terhadapku. Hingga mereka yakin bahwa Mas Dimas benar-benar mengulangi kesalahan itu lagi. Hingga pada suatu hari, ketika Bapak baru saja pulang dari pertemuan antar para pemuka desa dan agama dalam sebuah acara, Bapak terlihat sangat marah. Wajahnya yang sangat senja kini tertunduk, bak tengah memikul beban yang berat. Aku mencoba menanyakan hal yang membuat Bapak begitu gelisah. Tetapi Bapak tidak menjawab dan hanya menyuruhku mengumpulkan semua anggota keluarga. Dengan rasa penasaran dan sedikit khawatir, aku melangkah menuruti perintah Bapak. Setelah semua berkumpul, Bapak menyuruhku duduk di dekatnya. Karena kalian sudah berkumpul, izinkanlah Bapak memberitahukan sesuatu, ucap Bapak seraya mengelus lembut kepalaku. Ada apa, Pak? Kenapa Bapak terlihat sedih dan gelisah? Ucapku seraya menggenggam erat tangan Bapak. Tidak sayang, Bapak harap kau bisa menerima apapun yang Bapak akan ucapkan nanti. Apa, Pak? Pekik Mas Dimas. Dimas, kau harus menikahi Sinta. Pak petir di siang bolong. Ucapan Bapak benar-benar membuatku dan Mas Dimas terkejut. Butiran-butiran bening kini kian berjatuhan, tak tertahankan lagi.
mengapa Bapak tega mengatakan hal tersebut. Kenapa, Pak? Kenapa Bapak bisa berbicara seperti itu? Tanya Mas Dimas. Dimas, kali ini kau tidak boleh menolaknya. Papa sudah cukup malu dengan semua perbuatanmu. Aku tidak mau, Pak. Aku tidak akan menikahi Sinta, balas Mas Dimas. Kau harus mau, atau kau lebih memilih bapakmu ini mati. Surti, bawa mbakmu masuk ke kamarnya, titah bapak kepada Surti. Dan kau Ranti, tenang saja, pernikahan adikmu akan segera dilaksanakan 3 hari ke depan, ucap bapak kepada Mbak Ranti, membuat ia tersenyum kegirangan. Terima kasih Paman, ucap Sinta seraya melempar senyum kecut kepadaku. Tapi Pak, Bapak, pekik Mas Dimas. Tetapi bapak tak menghiraukannya. Ayo Mbak, ucap Surti sembari memegang pundakku. Aku menuruti Surti dan meninggalkan Mas Dimas yang masih terpaku. Wajahnya memerah, tangannya mengepal, penuh amarah. Sakit rasanya hatiku ini. Jikalau luka di hatiku ini terlihat, mungkin lukaku ini kian membusuk, dipenuhi belatung. Ketika malam mulai tiba, angin dingin terdengar bergemuruh, menerpa pepohonan. Terasa dingin, mulai menusuk hingga ke tulang-tulangku. Tiba-tiba terdengar suara lembut memanggil namaku ketika aku mulai memejamkan mata. Mas Dimas. Rupanya suara itu terucap dari bibir Mas Dimas. Aku ingin berbicara kepadamu sayang, ucap Mas Dimas. Aku sangat ngantuk dan lelah Mas. Besok saja. Tolong Mas, elus-elus punggungku agar aku cepat tertidur, ucapku lirih. Iya sayang. Baik, tidurlah. Dengan menahan tangis, Mas Dimas mencoba menahan dirinya untuk menuruti keinginanku. Mas Dimas sebenarnya ingin sekali berbicara kepadaku dan mencoba menjelaskan tentang apa yang telah terjadi. Wajah laki-laki yang selama ini mencintaiku nampak memerah. Matanya yang digenangi air mata yang ia tahan seakan mewakilkan betapa hancur hatinya. Tangan Mas Dimas terus mengelus-elus punggungku. Sesekali ia mendaratkan kecupan bibirnya di keningku. Perlahan mata ini terasa berat dengan sejuta luka yang tersimpan di hati ini. Aku mulai memejamkan mata. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.